Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ungkapan "kamu adalah terang dunia" yang berasal dari Injil hari ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan identitas dan misi para muridnya, yaitu mengungkapkan bahwa mereka bukan sekedar penerima wahyu, tetapi juga dipanggil menjadi saksi aktif dalam dunia yang seringkali dunia gelap oleh dosa dan keputusasaan. Kita memahami bahwa pernyataan ini tidak bisa dipisahkan dari identitas Kristiani yang dibaptis. Baptisan menjadikan seseorang bagian dari tubuh Kristus dan sekaligus menerima tugas, yaitu menyampaikan kebenaran, menyinari dunia dengan kasih dan kebaikan yang bersumber dari Allah Bapa. Gereja mengajarkan bahwa Kristus adalah terang sejati, dan terang itu tidak hanya disimpan untuk pribadi saja, melainkan dipercayakan kepada umatnya agar memancarkan cahaya terang Kristus itu kepada orang lain. Kita juga mendengar dalam bacaan hari ini bahwa pelita tidak seharusnya diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, agar menerangi seluruh ruangan. Gereja melihat sebagai ajakan konkret bagi umat Kristiani untuk tidak menyembunyikan iman mereka atau hidup dalam kompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan kebenaran Injil, tetapi menjadi terang yang berarti di tengah masyarakat dengan cara berani untuk bersaksi tentang kebenaran, keadilan, dan belas kasih. Dalam pengajaran para bapa gereja dan ajaran Konsili Vatikan II, khususnya dalam dokumen Lumen Gentium, ditekankan bahwa seluruh umat Allah dipanggil kepada kekudusan dan tugas kerasulan. Jadi terang itu bukan hanya tugas para imam atau religius, tetapi seluruh umat beriman, baik dalam keluarga, lingkungan, paroki, dunia kerja, politik, seni, ataupun media. Kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Kristus. Gereja sendiri dalam identitasnya sebagai sakramen keselamatan adalah terang bagi bangsa-bangsa. Terang yang dipancarkan
bukan sekedar berupa kata-kata atau tampilan luar, melainkan bersumber dari relasi pribadi yang sangat dalam dengan Kristus. Kesaksian hidup Kristiani menjadi bentuk evangelisasi yang paling kuat. Akhirnya, Tuhan Yesus menutup perikop ini dengan kalimat yang menjadi inti dari perutusan, yaitu, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Terang itu bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah Bapa. Ketika orang melihat kasih, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, pengampunan, dan pengorbanan umat Kristiani, mereka seharusnya dapat menangkap pantulan wajah Allah Bapa yang penuh kasih. Maka menjadi terang dunia, artinya menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah yang telah datang dan sedang bertumbuh di tengah dunia. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai saksi-Mu, supaya orang-orang di sekitar kami melihat karya-Mu dan memuliakan nama Bapa di surga. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami setia pada panggilan baptis kami dan menjadi garam serta terang bagi dunia, sebagaimana kehendak-Mu dalam gereja-Mu yang kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.